Dalam ingatan banyak orang di 10.000 benua etnis, kesan Qin Yichen mungkin masih ada pada orang yang menunjukkan keahliannya dalam klan obat, dan akhirnya diburu oleh pembangkit tenaga tua Patriark Obat. Bahkan orang-orang dari beberapa ras lebih terbatas pada perbuatan mulia Qin Yichen di 10.000 Family Battle Domain. Untuk ras puncak seperti suku Yunling, kecerdasan mereka pasti cukup akurat. Bahkan jika keluarga Kekaisaran Agung mencoba menyembunyikannya, ras puncak yang terinformasi ini telah mendengar beberapa di antara dia dan keluarga Kekaisaran Agung. Dendam. Terutama dalam pertempuran memperebutkan Rai Divine City, itu membuat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menyadari kembali pemuda ini. Setelah mengetahui bahwa dia bertarung melawan raksasa puncak dan bahkan membunuhnya, tidak ada yang memandangnya lagi. Menjadi remaja. Setan jahat seperti itu, selama dia tumbuh dengan mantap dan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas, hampir bisa dikatakan sebagai fakta. Yang lebih penting adalah orang ini memiliki kemampuan tempur lompatan yang mengerikan. Jika dia menjadi pembangkit tenaga listrik teratas, dia mungkin yang paling kuat di kelasnya. Selain itu, bukan hanya kekuatannya yang lebih menakutkan, tetapi latar belakangnya. Ras tingkat dewa. Di benua 10.000 etnis, tidak ada yang pernah melihat kekuatan sebenarnya dari ras dewa. Tetapi semakin kuat ras tersebut, semakin jelas untuk mengetahui bagaimana keberadaan ini menakutkan. Bahkan ras tingkat sovereign, yang mendominasi satu area, sangat pucat dan lemah sehingga tidak memiliki perlawanan untuk menghadapi ras tingkat dewa. Meskipun 5 klan sangat menakutkan, sebagai orang ras dewa, kata-kata gila semacam ini sulit dipertanyakan orang. Siapa saya? Berani sekali marah di depan kursi ini, kau junior yang arogan. Di atas langit, pembangkit tenaga listrik teratas itu jelas juga melihat identitas Qin Yichen. Saat ini, dia bahkan tidak terus berdalih tentang identitasnya sendiri. Sebuah suara dingin keluar dari mulutnya. Junior, kamu berani tampil di depan kursi ini. Apakah kamu tidak takut kursi ini akan membawamu ke klan berdarah? Mendengar ini, mata Yun Yao juga sedikit terpana. Sepertinya Qin Yichen benar-benar mengatakannya dengan baik. Pria misterius ini benar-benar orang Nihma Clan. Namun, dia juga mendengar tentang pertempuran memperebutkan Lei Divine City, di mana pasukan elit Blood Yeyu dan Blood Falcons dimakamkan di sana. Menurut rumor, Bloody Clan adalah boneka Nihma Clan. Jika pembangkit tenaga listrik teratas misterius ini benar-benar orang klan mimpi buruk, mungkin dia akan benar-benar menangkap Qin Yichen dan mengirimkannya ke klan berdarah. Saya harus mengagumi yang mulia. Berani muncul di 10.000 benua etnis dan mengancam saya dengan kecerobohan. Apakah Anda tidak takut keluarga Kekaisaran Kabut Air akan menemukan Anda? Namun, untuk ancamannya, Qin Yichen tertawa ringan, dan suaranya memiliki beberapa ejekan. Mendengar ini, siluet tipis itu sedikit membeku, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu yang harus ditakuti, dan berhenti sejenak. Meskipun di sini adalah keluarga Yunling, secara umum area ini berada di bawah perlindungan keluarga Kekaisaran Kabut Air. Keluarga Yunling akan membayar tetua tamu ke keluarga Kekaisaran Kabut Air setiap 10 tahun, dan itu tidak pernah terputus. Juga, jika hanya kekuatan di daerah mereka sendiri yang bertarung satu sama lain, keluarga Kekaisaran Kabut Air pasti tidak akan campur tangan. Tetapi begitu mereka bertemu dengan penyusup dari luar, keluarga Kekaisaran Kabut Air yang melindungi daerah ini pasti tidak akan berpangku tangan. Terlebih lagi bagaimana? Atau Nihma Clan, ras yang memusuhi 100 ras, jika mereka membiarkan konspirasi mereka berhasil, mereka akan mengubah keluarga Yunling menjadi boneka mereka. Bahkan keluarga Kekaisaran Watermist akan gelisah. Hai, dan saat siluet tipis itu ragu-ragu, awan yang melonjak di atas langit samar-samar membentuk mata besar. Dan pada saat yang sama, paksaan yang luar biasa melampaui Yunyao dan yang lainnya. Mata besar itu melirik sedikit, dan akhirnya mendarat di siluet tipis, di mana tampaknya ada kilatan kejutan. Junior, semoga berhasil hari ini. Tetapi kamu harus ingat, berani memprovokasi saya ke Nihma Clan. Tidak peduli siapa kamu, kami akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Merasakan paksaan itu, siluet tipis itu juga berubah secara dramatis. Dia tahu bahwa dia telah terekspos. Setelah mengeluarkan kata-kata kejam, dia melambaikan jubah lengannya dan berkedip-kedip di langit. Melihat kepergiannya, Yun Yao tidak mengejarnya, dan matanya perlahan tertuju pada tubuh Yun Kuan. Di matanya, ada cahaya dingin yang menghangatkan hati. Yun Yao, jangan terlalu senang, cepat atau lambat dia akan kembali. Melihat wajahnya, Yun Kuan juga sepertinya tahu bahwa yang terakhir dan seluruh keluarga Yunling, saya khawatir dia tidak akan memaafkannya. Setelah mendengus dingin, dia menggerakkan telapak tangannya langsung untuk membuka ruang, dan tubuhnya berkedip dalam sekejap. Ke dalamnya, HMPH, pemberontak. Melihat ini, Yun Yao mendengus dingin, memegang telapak tangannya, langsung meraih ruang itu dan meruntuhkannya. Dari sana, terdengar dengungan samar, dan saat ruang kembali damai, siluet Yun Kuan juga menghilang tanpa jejak. Pengkhianat ini. Melihat ruang di mana Yun Kuan awalnya berdiri, Yun Yao tampak sedingin es. Dia bukan tetua ras roh awanmu lagi.
dia sudah menjadi boneka klan mimpi buruk. Qin Yichen sedikit menggelengkan kepalanya, berkata dengan ringan. Mendengar ini, Yun Yao juga sedikit terpana, dan ada perasaan terbangun di matanya. Tidak heran jika Yun Quan akan menjadi ambisi serigala, dan bahkan, untuk merebut posisi patriark, dengan segala cara. Ternyata dia bukan lagi penatua awan tua. Dengan kepergian pembangkit tenaga listrik misterius Nihma Clan, mata di langit juga perlahan menghilang. Seluruh bagian antara langit dan bumi, selain ki berbau darah langit di alun-alun pemujaan leluhur keluarga Yunling, juga berangsur-angsur kembali normal. Terima kasih banyak atas bantuan teman kecil Qin. Jika tidak, kami benar-benar akan memenangkan rencana klan mimpi buruk kali ini. Di belakang lapangan Jizu, di istana yang megah, Yun Yao melambaikan tangannya ke arah Qin Yichen dan berkata dengan rasa terima kasih. Setelah kembali ke sini, Yun Jun dan Yun Yin juga memberitahunya apa yang diselamatkan oleh Qin Yichen. Jika bukan karena penampilan Qin Yichen, Yun Yin dua kemungkinan besar telah menghilangkan aroma dan menghancurkan batu giok. Setelah mengetahui hal tersebut, Yun Yao bersyukur atas pemuda tampan tersebut. Yun Yin sangat penting bagi Yunling. Dia adalah kunci apakah Yunling dapat menunjukkan leluhur mereka. Tapi itu saja. Tapi Patriark Yun, harap berhati-hati. Karena orang itu telah menjadi boneka, saya khawatir Anda masih memiliki banyak kesalahan dalam keluarga Yunling. Qin Yichen sedikit mengangguk, lalu mengingatkan.